بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manitabah. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma ma ba'd. Ukhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillahil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia rasanya bisa kembali menyapa pemirsa dalam kajian fikih di channel Masjid TV, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti biasa, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ghuslul kaffain atau mencuci telapak tangan sebelum kita memulai wudhu. Para ulama berbeda pendapat terkait itu. Ada yang mengatakan mencuci tangan sebelum atau saat akan memulai wudhu itu, mencuci kedua telapak tangan itu wajib. Ada juga yang mengatakan itu sunnah. Yang wajib mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib untuk tiap kali bangun tidur, baik itu tidur siang hari atau tidur malam hari. Ada yang mengatakan wajibnya hanya saat bangun tidur malam hari. Yang sunnah pun mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnahnya adalah sunnah mandub. Ada yang mengatakan sunnah mustahabbah. Bedanya, sunnah mandub itu sesuatu yang Rasulullah SAW sering melakukannya, sedangkan mustahabbah itu sesuatu yang Rasulullah SAW jarang melakukannya. Tapi sama-sama bermakna bahwa apabila dilakukan itu mendatangkan pahala, dan apabila tidak dilakukan atau ditinggalkan itu tidak berdosa. Maka dengan ini kita yang berwudu tidak memulai mencuci kedua telapak tangan terlebih dahulu saat kita akan mulai wudu, maka tidak mengapa. Menurut para ulama yang mengatakan itu sunnah. Jadi saat kita berwudu misalkan, kemudian di bawah air kran misalkan, kemudian kita langsung kumur-kumur, maka itu hukumnya tidak mengapa. Maksudnya tanpa mencuci telapak tangan terlebih dahulu. Nah, para ikhwan sekalian, setelah kita membahas tentang mencuci kedua telapak tangan, kita akan membahas kali ini al-madmadhah wal istinsyaq, yaitu berkumur-kumur dan menghirup air dan mengeluarkannya ya dari hidung. Menghirup air dengan hidung kemudian mengeluarkannya. Nah, para ikhwan sekalian, para ulama berbeda pendapat apakah berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung serta mengeluarkannya atau yang disebut dengan istinsyaq itu hukumnya wajib atau sunnah. Ada yang mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dan istinsyaq atau madmadhah, saya akan jelaskan dengan kata madmadhah saja, yaitu berkumur-kumur. Madmadhah dan istinsyaq itu keduanya sunnah. Di antara yang berpandangan seperti ini yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa al-madmadhah berkumur-kumur wal istinsyaq itu hukumnya wajib. Keduanya wajib. Madmadhah berkumur-kumur dan istinsyaq itu hukumnya wajib. Yang berpandangan seperti ini diantaranya adalah jamaah min Abi Dawud atau sekelompok ulama dari Adz-Dzahiri atau Daud Adz-Dzahiri. Kemudian ada juga yang membedakan antara madmadhah dan istinsyaq, mengatakan bahwasanya madmadhah itu hukumnya sunnah, sedangkan istinsyaq itu hukumnya wajib. Di antara yang berpandangan seperti ini adalah kelompok lain dari jamaah Adz-Dzahiri atau sekelompok lain dari Ashabi Dawud, yaitu pengikutnya Imam Daud Adz-Dzahiri, juga Imam Abu Thawr, juga Imam Ahmad. Nah, inilah perbedaan pendapat para ulama soal madmadhah, berkumur-kumur, dan istinsyaq. Mengapa mereka berbeda pendapat? Saya akan jelaskan lebih detail di
menggunakan papan tulis. Ikhwan dan akhwat sekalian, seperti biasa saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama tentang madmadah dan istinsyaq. Yang pertama dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Ila akhiril ayah. Kemudian dari hadis, di antaranya dalil berupa hadis, di antaranya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an falyanthur." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia meletakkan di hidungnya air, kemudian semburkanlah dengan hidung, atau setelah istinsyaq menghirup kemudian buanglah melalui hidung. Falyanthur itu maknanya. Kemudian hadis lain ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis lain dari Abdullah bin Zaid di mana beliau mengatakan mensifati wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidah. Kemudian ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaihi. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini juga beliau mengatakan famadmadha, cuma ada tambahan bi salasi, saya akan tuliskan lebih lengkap, famadmadha wastansyaqa akhadha ma'an min ghurfatin famadmadha biha wastansyaqa. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik, artinya yang dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berwudu akhadha, mengambil air terlebih dahulu, min ghurfatin, dari satu ghurfah, yaitu satu tangan, satu telapak tangan seperti ini, kemudian famadmadha biha, dengan satu telapak tangan ini, wastansyaqa, kemudian istinsyaq dan istinsyaq. Kemudian beliau mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Para ikhwan sekalian, apa asal perbedaan atau mengapa para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis-hadis ini? Bagi mereka yang berpendapat bahwasanya tamadmadhah atau madmadhah, berkumur-kumur dan istinsyaq itu wajib, mereka mengatakan bahwa antara ayat wudu ini dan hadis ini tidak ada pertentangan. Jadi ayat hadis Abi Hurairah ini di mana mengatakan idza tawaddaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia menjadikan di hidungnya air, kemudian yanthur. Begitu juga ada famadmadha, kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung dari satu telapak tangan. Nah, bagi ulama yang melihat bahwasanya antara ayat ini dan hadis ini, tiga hadis ini tidak bertentangan, mereka mengatakan bahwasanya madmadhah, berkumur-kumur dan istinsyaq itu wajib. Jadi kalau kita lihat para ikhwan sekalian, kita perhatikan ayat ini kan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka cucilah wajah kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan idza qumtum ilas sholati, kemudian fakhudhil ma, ambillah air, kemudian cucilah telapak tangan, kemudian berkumur-kumurlah. Jadi ayat ini langsung menyebutkan maka cucilah wajah kalian, Sedangkan hadis-hadisnya menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW apabila berwudu, beliau mengikutkan dalam tata cara berwudu itu berkumur-kumur dan istinsyaq. Antara ayat dengan hadis ini, bagi ulama yang mengatakan bahwasanya madmadhah atau berkumur-kumur dan istinsyaq itu wajib, mereka tidak melihat adanya pertentangan. Hadis ini dianggap menjelaskan apa yang ada di dalam ayat. Maksudnya, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian,
itu masuk di dalamnya aktivitas berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi mereka melihat bahwasanya hadis ini justru mendukung ayat ini, tidak ada pertentangan. Karena Rasulullah SAW mengatakan fal yaj'al fi anfi fal yanthur. Ya, yanthur ini kan menggunakan kata perintah. Dan hendaklah dia istinthar. Istinthar itu mengeluarkan air dari hidung. Kalau istinthar jelas istinsyak. Kalau istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Ya, tidak mungkin istinthar tanpa istinsyak. Maka perintah istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung, itu juga perintah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Karena Rasulullah SAW menggunakan kata perintah, ya, kata perintah dalam hadis Abi Hurairah ini, maka perintah itu menunjukkan wajib. Sehingga istinthar itu hukumnya wajib. Demikian juga madmadah. Karena Rasulullah SAW melakukan hal itu seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid dan Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya seperti inilah sifat wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena antara ayat dan hadis itu tidak ada pertentangan, sedangkan di dalam hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, menggunakan kata perintah seperti fal yanthur ini, perintah itu menunjukkan wajib, maka istinsak dan istinthar itu wajib. Dan perbuatan Rasulullah SAW itu juga disifati wajib, karena itu menjelaskan apa yang ada dalam ayat. Jadi maksud fagsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, itu masuk di dalamnya, yaitu madmadah, berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Nah, ini mereka yang mengatakan wajib itu diantaranya, ya, bahwasanya istinthar, madmadah dan istinthar itu wajibatani. Keduanya wajib, diantaranya yang mengatakan yaitu Jama'ah min ashabi Dawud, atau Ibnu Abi Layla juga mengatakan seperti itu, dan Jama'ah min ashabi Dawud. Jadi Ibnu Abi Layla, kemudian sekelompok ulama dari madhab Dawud Adz-Dzahiri, mereka mengatakan keduanya wajib. Kemudian ulama yang mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dan istinthar itu sunnah, ya, mereka melihat bahwasanya antara ayat ini dengan hadis-hadis yang berbicara tentang berkumur-kumur dan istinsyak itu bertentangan, ya, bertentangan, seolah-olah bertentangan. Karena bertentangan, jadi apabila ada dua dalil yang seolah-olah saling bertentangan, maka caranya adalah dengan mengkompromikan. Cara memahami dua dalil yang seolah-olah bertentangan itu dengan mengkompromikan atau al-jam'u. Nah, cara mengkompromikan itu diantaranya dengan mentakwilkan makna, ya, makna pada salah satu lafadz yang ada pada salah satu dalil. Jadi para ulama yang mengatakan bahwasanya itu sunnah, mereka mentakwil perintah yang ada pada kata fal yanthur ini itu adalah sunnah. Jadi bisa saja perintah itu tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan sunnah. Nah, alasannya karena nggak mungkin kan ayat dengan hadis saling bertentangan, justru harusnya saling mendukung. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya membatasi kewajiban itu pada fagsilu wujuhakum, maka kemudian di hadis-hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan perintah untuk istinthar, ya, menghirup. Maka karena ada dua dalil yang seolah-olah bertentangan ini, ya, salah satu kemudian ditakwil atau dialihkan maknanya dari wajib ke sunnah. Jadi mereka mengatakan ayat ini adalah hukum asal dari wudu, ya, hukum asal dari wudu. Ayat ini hukum asal dari wudu, kemudian Allah hanya memerintahkan dalam ayat ini mencuci wajah dan seterusnya, tangan dan seterusnya sampai kaki, ya, sampai kaki. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan madmadah dan istinsyak, bahkan tidak menyebutkan. Karena tidak menyebutkan maka tidak wajib. Adapun hadis yang menyebutkan tentang perintah, ya, perintah untuk istinthar itu bertentangan dengan ayat yang memerintahkan hanya mencuci wajah dan seterusnya.
maka harus ditakwilkan yang ada dalam hadis, bahwasanya perintah yang ada dalam hadis itu tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan sunnah. Jadi kelompok kedua ini mereka berpandangan yang wajib itu yang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka di antara mereka yang mengatakan bahwa itu sunnah, bahwasanya madmadah itu sunnah, sunnatani, keduanya sunnah, di antaranya Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Asy-Syafi'i. Sekarang ada kelompok ketiga yang membedakan antara kewajiban antara madmadah dan istinsyak. Mereka mengatakan bahwasanya madmadah berkumur-kumur itu hukumnya sunnah, sedangkan istinsyak itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena seperti ini. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam madmadah itu berupa perbuatan. Madmadah itu hadis-hadis yang berbicara tentang berkumur-kumurnya Rasulullah SAW itu adalah perbuatan Nabi SAW. Tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk berkumur-kumur. Jadi hadis-hadis sahih yang berbicara tentang berkumur-kumur itu adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat atau perbuatan Rasulullah SAW berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Adapun istinsyak itu hadis-hadisnya bukan hanya berbicara tentang perbuatan Rasulullah SAW beristinsyak, tapi juga hadis-hadis itu ada yang menyebutkan Rasulullah SAW memerintahkan. Seperti hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, fal yanthur, maka buanglah ya air dari hidung, atau istinsyak dan istintharlah. Ya, istinsyak dan istin. Rasulullah SAW menggunakan kata perintah, dan ini hadithul qaul, hadis perkataan, ya, hadis perkataan. Maka mereka membagi bahwasanya istinsyak, kelompok ketiga ini membagi istinsyak dan istinthar itu wajib karena perkataan Nabi SAW yang memerintahkan untuk istinsyak dan istinthar. Sedangkan madmadah itu sunnah karena tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk berkumur-kumur kecuali hadis-hadis yang tidak tabitah atau hadis-hadis yang tidak kokoh atau hadis-hadisnya dhaif. Yang ada hadis-hadis sahih itu hanya menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu madmadah, tapi tidak ada hadis sahih yang menyebutkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk berkumur-kumur. Jadi kelompok ketiga mereka membedakan madmadah itu sunnah, sedangkan istinsyak itu wajib. Madmadah itu sunnah, istinsyak itu wajib. Sunnah karena hadis tentang madmadah, hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang madmadah atau berkumur-kumurnya Nabi SAW itu hanya hadis perbuatan. Sedangkan istinsyak, hadis yang menyebutkan tentang istinsyak itu hadis perintah. Ya, apabila perintah, maka itu menunjukkan apa yang diperintahkan itu wajib. Maka istinsyak itu wajib. Nah, inilah pangkal persoalan perbedaan para ulama dalam menghukumi apakah madmadah istinsyak itu wajib atau sunnah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i mereka mengatakan kumur-kumur dan istinsyak, istinthar itu hukumnya sunnah. Sedangkan Ibnu Abi Laila dan kelompok ulama dari kalangan Daud Ad-Dhahiri mereka mengatakan tamat madhah atau madmadah dan istinsyak itu hukumnya wajib. Adapun ada yang membedakan antara madmadah dan istinsyak, antara hukum antara madmadah dan istinsyak, seperti yang dipegang oleh Imam Ahmad dan juga sekelompok dari Ashabi Dawud atau kelompok dari madhab Daud Ad-Dhahiri. Mereka membagi madmadah itu sunnah, sedangkan istinthar itu wajib. Para ikhwan sekalian, madmadah itu sifatnya seperti apa, atau caranya seperti apa sih? Berkumur-kumur itu caranya seperti apa sih? Sifat yang digambarkan oleh para sahabat ya terkait tentang berkumur-kumurnya Rasulullah SAW itu seperti apa? Ada disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid ini ya, di mana
beliau mensifati wudhu Rasulullah SAW ya dengan melakukan seperti famat madho, maka Abdullah bin Zaid berkumur-kumur, kemudian wastan syaqa, dan menghirup air ya ke dalam hidung, min kaffin wahidah, dari satu tangan. Jadi saya ya ambil permisalan, misalkan ini adalah gayung air, kemudian tuangkan ke dalam ya ke satu telapak tangan, kemudian dihirup ya, dimasukkan ke dalam mulut dan hidung satu kali ya, satu langsung ya, satu kaf, satu telapak tangan seperti ini. Jadi tidak dipisah ya, tidak seperti ini. Dituangkan, kemudian kumur-kumur, tuangkan, kemudian istinsak. Tidak seperti itu. Memang ada juga yang berpendangan bahwasanya antara berkumur-kumur dan istinsak itu dipisah, yaitu berkumur-kumur sendiri, kemudian ambil air lagi, kemudian istinsak. Tapi menurut riwayat yang sahih ya, riwayat yang sahih seperti dikatakan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya berkumur-kumur dan istinsak itu dipisah, itu riwayat-riwayat yang tidak sahih atau ghairu tsabitah, tidak sahih. Sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya antara berkumur-kumur dan istinsak dengan satu telapak tangan itu riwayatnya sahih. Jadi sekali lagi caranya dengan meletakkan air ke dalam satu telapak tangan, kemudian masukkan ke dalam mulut, kemudian langsung hidung ya. Kemudian diulangi ya 2 sampai 3 kali. Masukkan ke mulut, hidung. Masukkan ke mulut, hidung selama 3 kali seperti dalam hadis Ibnu Abbas. Ya, akhadha, beliau Ibnu Abbas mengambil air dari ya satu telapak tangan, famat madho, kemudian berkumur-kumur dengannya, wastan saqo, kemudian istinsak. Dalam riwayat yang lain disebutkan salatsa gharafatin ya, 3 kali mengambil air ya, kemudian diulangi selama 3 kali. Jadi inilah sifat wudu Rasulullah SAW, bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan istinsyak atau istinthar. Ya, madmadah itu artinya berkumur-kumur, istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinthar itu menyemburkannya melalui hidung. Dan itu diulangi sebanyak 3 kali. Boleh mengulangi cukup sekali saja, ya, dan itu sudah mencukupi, atau diulang sebanyak 3 kali seperti riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya sifat wudhu Rasulullah SAW ya, perbuatan yang digambarkan oleh sahabat, cara wudhu Rasulullah SAW itu beliau ya mengulangi sebanyak 3 kali kumur-kumur, istinsak dan istinthar. Para ikhwan sekalian, banyak perbedaan para ulama dalam memahami hukum-hukum yang terkait tentang wudhu. Nah, pangkal persoalannya itu terletak pada ayat tadi, ya, ayat tadi yang hanya menyebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu hanya menyebutkan seperti itu, sehingga sebagian ulama yang memandang bahwasanya itulah yang wajib yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu, wajibnya seperti itu. Adapun riwayat-riwayat, ada yang menyebutkan Rasulullah SAW mencuci telapak tangan terlebih dahulu, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak ya dalam satu kaf, ada yang menyebutkan dalam 2. Itu adalah perbedaan-perbedaan ulama dalam memahami apakah ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Adapun ya menurut saya hukum dari madmadah, yaitu berkumur-kumur dan istinsak dan istinthar, itu hukumnya sunnah. Keduanya sunnah, seperti apa yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan itu berdasarkan bahwa Rasulullah SAW itu disifati wudunya oleh para sahabat hanya berkumur-kumur dan istinsyak ya dengan menggunakan
satu telapak tangan ya, dengan menggunakan satu telapak tangan, dan itu diulangi sebanyak 3 kali. Adapun para ikhwan sekalian, apabila memahami bahwasanya itu wajib, nah itu silahkan, dan itu ada landasannya. Atau ikhwan sekalian membedakan seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan sekelompok ulama dari kalangan Daud Adh-Dhahiri, atau juga Abu Thawr, Abu Ubaidah, mereka juga membagi, yang memisahkan bahwasanya madmadah itu hukumnya sunnah, istinsyaq itu hukumnya wajib. Adapun saya memahami bahwasanya keduanya, baik madmadah ataupun istinsyaq, itu hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Semoga para ikhwan sekalian bisa mengambil manfaat dari penjelasan ini dan bisa lebih bersikap toleran ya terhadap ya saudara-saudara kita yang berbeda pandangan dengan kita terkait hukum berkumur-kumur dan istinsyaq. Barangkali para ikhwan sekalian mendapati misalkan kawannya ada yang berwudu yang mengambil air langsung membasuh muka ya, atau mencuci muka ya, seperti itu. Kemudian ya, kenapa kok kamu seperti itu? Kok enggak kumur-kumur atau istinsyaq? Ternyata itu ada landasannya ya, ada landasannya bahwasanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan itu kan sunnah ya, sunnah, tidak wajib. Jadi langsung membasuh muka enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada kawan kalian yang berwudu dengan berkumur-kumur, istinsyaq dan istintar seperti itu terus-menerus dan memandang itu wajib, itu pun ada landasannya. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari perbedaan pandangan ya, dari para ulama ini terkait hukum berkumur-kumur dan istinsyaq ini, yang bisa diambil oleh para ikhwan sekalian. Ada salahnya itu dari saya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan mengkaji sifat wudu yang lainnya setelah berkumur-kumur, yaitu mencuci muka atau ghuslul wajh, pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Hadanallahu yakum wa lakum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i